Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan teknologi informasi. Sebelum itu, mari perkenalkan kelompok kami. Ada Rija, Dila, dan Aldo. Yuk simak video penjelasannya. Asal-usul ilmu komunikasi itu sendiri sebenarnya tampil pada zaman Yunani kuno sebelum Masehi yang digagas oleh Aristoteles. Dalam gagasan tersebut, ia menyebutkan bahwa di dalam komunikasi itu terdapat komunikator, pesan, dan penerima. Dalam perkembangan selanjutnya, gagasan itu terus dikembangkan kemudian melahirkan dua bentuk komunikasi yang masing-masing berkembang di benua yang berbeda. Pertama, ilmu publistik di Jerman, kedua ilmu komunikasi massa di Amerika. Sejarah komunikasi pada mulanya hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan. Namun, pada abad ke-5 sebelum Masehi, di Yunani berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia yang diberi nama retorika, yang berarti berpidato dan berargumentasi yang bersifat menggugah. Pada perkembangan awal, batasan komunikasi yang dapat kita terapkan adalah percakapan atau penyampaian gagasan antar manusia secara lisan dan bertatap muka, baik berupa pidato maupun diskusi, dengan tujuan mendidik, membangkitkan kepercayaan, dan menggerakkan perasaan orang lain. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga tak lepas dari sejarah peradaban manusia di bumi ini. Pada zaman dulu, penyampaian informasi juga dilakukan mulai dari gambar-gambar yang terletak pada dinding gua, perletakan tonggak sejarah berupa prasasti. Pada zaman ini, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia berfungsi sebagai sistem untuk mengenal bentuk-bentuk yang manusia kenal. Pada masa ini, manusia mulai mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka, kemudian melukisnya pada dinding gua tempat tinggalnya. Pada zaman prasejarah, mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti gendang dan trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. 300 sebelum Masehi untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. 2900 sebelum Masehi, pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Kali ini bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sekarang. Tahun 1455, untuk pertama kalinya Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan pembuat tali besi yang dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Tahun 1830, Augusta Ladybird menulis program komputer yang pertama di dunia. Ia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analytical yang didesain sehingga mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu.
Tahun 1837, telegraf dan penemunya Samuel Morse. Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Weston. Tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum. Tahun 1989, Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Tahun 1931, Van der Waals membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Tahun 1939, Dr. Johann V. Atanasov dan dibantu oleh Clifford Berry berhasil menciptakan komputer elektronik digital pertama. Tahun 1973 sampai 1990, pada masa ini istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper tentang TCP/IP. Tahun 1981, National Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut CSNet. Tahun 1 Januari 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP ke TCP atau IP. Tahun 1991 sampai sekarang, sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika CERN memungut bayaran dari para anggotanya. Pada 1994, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam berbagai segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Ideografi adalah simbol grafis yang memiliki ide daripada sekelompok huruf. Mikroskop adalah suatu instrumen ilmiah yang terkenal abad ke-19 dan telah diterapkan secara luas dalam banyak ilmu pengetahuan. Alfabet adalah seperangkat kecil simbol, masing-masing besar memiliki atau secara historis memiliki sebuah fonem dalam bahasa. Ada 3 tahapan tulisan, yaitu hologram atau tulisan kata, kedua tulisan silabis atau persukuan, ketiga tulisan bunyi melingkupi tulisan alfabetis dan tulisan fonemik. Definisi komunikasi adalah penjabaran tentang arti istilah komunikasi berdasarkan pencetusnya. Komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan, penerima dari komunikator, sumber melalui saluran-saluran tertentu, baik secara langsung atau tidak langsung. Terima kasih sudah melihat video penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa.